Bayangin, ada sebuah kota, tanpa pemimpin, tanpa bendera, bahkan tanpa uang. Tapi kota ini tetap hidup, damai, dan nyata. Di dunia yang makin penuh konflik dan persaingan, terdapat sebuah tempat kecil di India. Justru menantang semua sistem yang kita anggap normal. Di kota ini, kamu tidak akan menemukan balai kota, polisi, atau kantor pajak. Bahkan tanah dan rumah tidak dimiliki oleh siapapun. Lalu, bagaimana kota ini bisa bertahan? Siapa sebenarnya orang di balik kota ini? Dan bagaimana semua ini bisa dimulai? Simpan pertanyaan kamu, karena kita akan pergi ke kota utopia. Bukan politisi, bukan miliarder. Kota ini dimulai dari seorang ibu spiritual dan sekelompok pemimpi. Oroville berdiri pada tahun 1968, yang diprakarsai oleh seorang wanita asal Prancis yang dipanggil The Mother. Ia percaya, dunia bisa lebih damai jika manusia hidup bersama, tanpa batas negara, agama, atau ras. Ide ini juga didukung UNESCO dan pemerintah India. Saat pertama kali diresmikan, anak-anak dari 124 negara membawa segenggam tanah dari negara mereka, lalu menuangkannya ke sebuah urn besar. Simbol bahwa kota ini milik semua umat manusia, dan bukan hanya satu bangsa. Bayangin, di tengah dunia yang penuh perebutan wilayah, kota ini justru menghapus konsep kepemilikan. Tapi jika tidak ada pemilik dan pemimpin, lalu siapa yang mengambil keputusan? Tidak ada wali kota, tidak ada DPR, bahkan tidak ada pemilihan umum. Lalu, siapa yang memutuskan semuanya? Oroville dikelola secara kolektif. Keputusan diambil lewat diskusi terbuka dan konsensus. Tidak ada bos, dan semua orang punya suara yang setara. Ada kelompok kerja sukarela yang mengurus pertanian, energi, pendidikan, hingga pembangunan. Mereka percaya bahwa dialog lebih penting dari dominasi. Tapi tentu saja, ini tidak selalu mudah. Pernah terjadi perdebatan soal perluasan wilayah dan penggunaan dana. Tapi ternyata, bukannya saling serang. Mereka menyelesaikannya lewat musyawarah yang panjang dan kadang melelahkan, tapi tetap damai. Kalau tidak bekerja untuk uang, lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari? Di Oroville, kamu bisa ambil makanan, sabun, atau pakaian tanpa bayar sepeser pun. Oroville punya sistem ekonomi yang berbeda. Tidak semua transaksi dilakukan dengan uang. Warga menggunakan sistem kartu kontribusi yang mencatat apa yang mereka ambil dan diberikan ke komunitas. Sebagian besar kebutuhan seperti makanan, listrik, dan perawatan kesehatan disediakan oleh komunitas, asal kamu ikut berkontribusi. Produk lokal seperti sabun organik, tekstil, dan kerajinan tangan dijual ke luar kota, dan hasilnya digunakan untuk mendukung kehidupan bersama. Tapi ini juga bukan sistem sempurna. Ada kritik dari luar tentang ketergantungan pada sumbangan atau bantuan pemerintah. Namun bagi warga Oroville, nilai hidup bersama jauh lebih penting daripada sekadar keuntungan materi. Tapi bagaimana rasanya hidup sehari-hari di tempat seperti ini? Tidak ada gedung tinggi, tidak ada iklan, tidak ada deadline. Tapi disinilah mereka merasa paling hidup. Kehidupan di Oroville sangat sederhana. Banyak rumah dibangun dengan tanah liat, bambu, atau bata ramah lingkungan. Energinya menggunakan panel surya dan air yang diolah secara mandiri. Warga bangun pagi, bekerja di kebun, mengajar anak-anak, atau menciptakan seni. Mereka tidak mengejar karir, tapi mereka mengejar makna. Tentu saja ada tantangannya, seperti perbedaan budaya, konflik kecil, atau keterbatasan fasilitas. Tapi mereka percaya, damai bukan berarti tanpa masalah, tapi bagaimana kita menyelesaikannya secara bersama. Pertanyaannya sekarang, apakah kota seperti Oroville bisa diterapkan di Indonesia? Dengan budaya gotong royong dan komunitas desa yang kuat, mungkinkah Indonesia punya Oroville versinya sendiri? Secara kultur, Indonesia sebenarnya sangat kaya dengan semangat kebersamaan. Dari tradisi musyawarah, sistem desa adat, hingga budaya saling bantu, kita punya banyak fondasi yang mirip Oroville. Beberapa komunitas sudah mulai mencobanya, seperti Eco Village, pesantren mandiri, hingga kampung kreatif. Namun tantangannya juga nyata. Gaya hidup konsumtif, ketimpangan akses, dan birokrasi yang rumit bisa jadi penghalang besar. Tapi ini bukan berarti mustahil.
Semua bisa dimulai dari komunitas kecil, dari anak muda yang punya visi dan keberanian untuk hidup berbeda. Kalau Auroville bisa muncul di tengah India, kenapa tidak di tengah Indonesia? Menurut kamu, apa Auroville ini kota masa depan yang keren? Atau tempat ngumpulnya orang-orang idealis yang kelamaan meditasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka bahas kota unik, teknologi, atau fakta-fakta yang bikin mikir, tekan like dan subscribe channel ini. Kita bakal terus cari fakta dunia, ungkap tempat-tempat aneh, tapi nyata, dan ngebahas ide-ide liar yang bikin kamu bilang, loh, kok bisa ya? Gas terus yuk, lihat fakta-fakta seru lainnya bareng kita. Sampai ketemu di video berikutnya.